Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ala ni'amillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Pemirsa Al-Baqiyatus Sholihah dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore ini saya kedatangan tamu penyusun nih, penulis buku Santri Mendunia, tips, motivasi, catatan perjalanan. Subhanallah, ini beliau Gus Muhammad Abdul Aziz Nawawi. Ini kebetulan namanya sama dengan nama saya ujungnya. Nah, kalau saya Faiz Taufik Nawawi, beliau Muhammad Abdul Aziz Nawawi, sama-sama Nawawi. Cuma bedanya kalau beliau ini keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang masyhur di kancah internasional. Kita sering membaca kitab-kitab beliau, apalagi yang masyhur itu Tafsir Munir ya. Kalau saya baca itu diantaranya ada Qaumiyut Tugyan ya, termasuk Safinatuh itu Safinatun Najah syarahnya. Nah ini alhamdulillah ini keturunannya. Subhanallah, di sini ada ya, beliau ini sudah melewati 5 benua, 150 kota, 35 negara di usia 25 tahun. Makanya ini penulis ya sampai saat ini masih jomblo pemirsa. Nggak sempat nikah ya. Saya kira kesini mau bawain orang Prancis kali ya. Kan kalau bahasa kita ini istri suami setia ya, setiap titik ada. Masalah setia. Ya, jadi setiap titik adanya ya. Subhanallah. Ngapunten Gus. Ini buku ini ditulis nih Gus nih. Berapa lama nih? Proses penulisannya. Ya, jadi wah, madep sana Gus bila kelihatan ganteng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sore hari ini bincang santai aja ya sebetulnya teman-teman. Jadi proses penulisan perjalanan buku Santri Mendunia ini sebetulnya prosesnya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Proses penulisan naskah sampai jadi itu 1 bulan. Lalu kemudian kita cetak gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah bestseller. Dan bestseller ya? Bestseller dan sudah dibedah di banyak pondok pesantren di seluruh Indonesia. Yang melatar belakang ini Gus bikin ini apa nih? Sebetulnya waktu itu sempat kepikiran ya, saya kan dari pondok salaf ya. Salaf ya, maksudnya mondok gitu kan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, semua itu udah dilakukan. Tapi saya merasa waktu itu sempat dikasih oleh Allah kesempatan untuk keliling dunia ya, di 35 negara 5 benua itu. Saya masa saya ini habis keliling nih, saya berpikir kok nggak dikasih ke teman-teman ilmunya gitu. Karena perjalanan ini bukan berbayar, semua ini gratis. Gratis ya? Gratis. Makanya ini gimana caranya ya biar ilmu ini jangan ada di dalam pikiran saya aja, jangan ada di dalam cerita atau pengalaman atau ilmu, itu harus dibagikan seluas-luasnya kepada para santri agar bisa juga gitu keliling dunia, bahkan kalau bisa melebihi saya. Saya menantang ya teman-teman santri di seluruh Indonesia, kalau bisa ya di atas yang sudah saya kunjungi, 35 negara 5 benua, berarti di atasnya. Nggak buat ini buku baru nih, tips gretongan ya, ngelancong ke belahan dunia. Ini kan sekarang kan istilahnya gitu, gretong ya. Gretongan ada ini. Nah ini awal mula jenengan Gus, negara pertama yang dikunjungi Gus. Untuk pertama kalinya saya berkunjung di negara Asia sih. Asia. Iya, di Singapura. Tentu modal awal bahasa ya. Bahasa pasti itu. Bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris bisa dibilang 0. Oke. Bahasa Arab ngerti tapi nggak bisa jawab. Pasif. Tapi alhamdulillah ya berkah guru-guru di pondok ya, beberapa negara sempat
saya kunjungi, Hmm. sama Gretongan juga Gus. Hmm. Nah, cuma ya saya pikir gini, ini teman-teman kita nih, para santri-santri, alumni-alumni pesantren, kadang terbesit gini, kalau santri itu kelasnya ya kelas kampung, kelas majelis gitu. Kalau santri berbisnis dibilang, oh sampean itu nggak sukses jadi santrinya. Santri itu jadi kiai. Nah, apalagi berpolitik. Nah, sekarang saya masuk di dunia politik nih. Gitu ya. Nah, ini gimana Gus nih? Menyikapi kadang ada bahasa gitu, udah santri itu memang kelas kampung lah, nggak usah mendunia ini dan sebagainya. Udah bagiannya negara sana udah ada kok kiainya di negara sana, gitu ya. Kita fokus kampung kita. Kan di Komitugian juga begitu Gus, kakek jenengan kan begitu kan, ya diawali dari tempat kita dulu. Nah, tapi ini jenengan ini melompat jauh, begitu ya. Nah, apa yang mendasari awal? Kok saya ini harus keliling dunia begini dan sebagainya? Yang mendasarinya, saya pengen keliling-keliling begini, dan setelah kesana kemari dan sebagainya, baru ini saya harus mengabadikan agar tergugah saudara-saudara kita bisa dakwah ke semuanya, kan begitu. Nah, yang mendasari itu apa Gus? Ya, jadi yang mendasari ya, pertama itu kan saya dari awal itu kan dari pondok pesantren, kan pesantren itu kan ada salaf, semi modern sama modern. Ya. Nah, saya di salaf. Nah, saya ingin membantah bahwa teori tentang bahwa yang bisa keliling dunia itu kan modern saja gitu. Nah, saya ingin menghadirkan varian lain bahwa dari salaf pun bisa go internasional. Bahwa santri itu tidak hanya mengaji saja, tapi santri juga harus naik kelas. Santri jangan dipandang sebelah mata. Nah, maka jangan pandang gini ya. Maka dimulailah itu perjalanan saya. Bismillah. Ya saya yang meyakini juga ya, berkah dari para guru dan orang tua juga semua pasti kan ada juga. Waktu itu udah bismillah saya berangkat. Nah, dari situlah kemudian ini buku ini kan seri pertama ini. Ini Eropa. Kan Timur Tengah belum. Asia belum diluncurkan. 3 jilid kan. Jadi perjalanan yang panjang itu akhirnya setelah saya pikir, wah, menarik gitu ya. Karena terus kemudian ya tujuannya ya kalau menulis buku ini ya untuk memotivasi ya para santri gitu. Agar jangan di zona nyaman. Jadi harus move, bergerak ya. Untuk menyiapkan di tahun 2030 2045 kalau santri nggak melakukan apa-apa ya kita akan chaos, kita akan kalah gitu. Apalagi sudah ada perda pesantren ya. Ya. Perda pesantren. Perda, ya, tandanya ya kita sudah terbuka. Terbuka. Tuh. Memang ya kita mengajak ya para senior kita, para pendahulu kita nih, santri ini memang luas sejatinya. Ya. Kalau kita lihat Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia ini kan jebolan Salafi. Iya, Salafi. Salafi ya. Ya kita yang sekarang nih yang lagi jadi idola saya ini Kiai Mahfud MD itu sama ya itu. Iya. Alumninya Salafiyah juga. Salafiyah. Gitu kan? Ya. Kiai Maruf Amin juga sama gitu kan. Artinya sejatinya santri itu kan bisa masuk ke semua ini. Yeah. Cuma seolah-olah itu dalam tanda petik ya. Ya urusan ke luar negeri itu bukan ranahnya balai rombeng. Gitu. Seolah-olah seperti itu ya. Gitu ya. Nah ini menarik Gus nih. Saya sempat baca sepintas ya. Memang belum katam ini ya. Saya boleh lihat foto-fotonya, tapi memang bener jenengan itu nggak ada foto sama orang sana gitu kan. Ini kok laki lagi fotonya begitu ya. Ini ya. Mana saya bilang ya, saya waktu di Libanon kan seneng kalau saya tuh ada yang tukang jualan minyak wangi itu saya minta dipoto. Di Bosnia itu sama, di Bosnia itu cantik itu foto bareng Gus. Ini sampean di sini fotonya ada sebetulnya, tapi kita tidak berani untuk menayangkan yang belum enggak. Takut ditanyakan semua di hide sembunyikan. Ada di file khusus. Ada di file khusus ya. Jadi tidak dituangkan. Nah, inti dari isi buku ini apa Gus?
Kalau ini yang pertama adalah dia full motivasi. Jadi di bagian pertama itu adalah motivasi buat para santri. Di situ lengkap banget. Pokoknya santri itu jangan minder. Santri itu pokoknya kesimpulan yang motivasi ini adalah jangan banyak alasan. Ya, karena kalau misalnya santri merasa, oh saya ini anak kampung, oh nggak bisa. Itu alasan yang dibuat oleh dia untuk tidak sukses, untuk tidak mau keliling dunia, ke luar negeri. Oh saya ini bukan keturunan orang yang ini gitu. Itu alasan diciptakan oleh dia. Dia itu karena ketakutan. Ya, dia ciptakan sendiri. Jadi dia semacam mental block yang dia ciptakan, yang kemudian seharusnya itu dihilangkan mental block itu. Nah di buku itu, di motivasi ini kita bongkar itu biar santri itu percaya diri. Baru di bagian kedua ini bagian kedua barulah kita lebih ke perjalanannya sih. Perjalanan saya selama di Eropa ini kan, ini jadi terutama Eropa ya. Ini bagian ketiganya baru tips-tipsnya. Tips-tips bagaimana sih caranya biar keluar negeri itu gratis gitu ya. Seperti itu. Nah sekarang ini dengan jargon santri mendunia nih, sekarang sudah ada komunitas atau gimana ini? Jadi santri mendunia ini saya juga sempat ya waktu itu berpikir ini apakah perlu atau tidak dihadirkan organisasi, karena selama saya keliling dunia itu memang ada si organisasi ya, itu pelajar. Komunitas atau organisasi? Komunitas. Lebih ke komunitas aja ya. Komunitas dia itu dia pelajar, dia semua agama. Ya, semua agama. Nah, kalau yang santri mendunia ini kita akhirnya berpikir waktu tahun 2019 tuh, waktu mau pandemi itu, saya kan pandemi kan mau berangkat ke Washington DC pembicara ya, itu nggak jadi karena jadi tanggal 25 acaranya, 15 kita kan pandemi, nggak boleh keluar negeri. Itu padahal visa udah dibuat. Itu kita nggak jadi berangkat, online jadinya kan, nggak apa-apa. Ada hikmahnya adalah terbentuklah sebuah organisasi santri mendunia ini. Santri mendunia ini jargonnya adalah terkoneksi, bagaimana sekarang terkoneksi di 36 negara dan di 34 provinsi cabangnya di seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Sekarang sudah dibuatkan secara legalnya? Sudah ada legalitasnya, legalitas, terus kemudian juga media sosial semua. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya Santri Mendunia TV, subscribernya udah 6.000 lumayan lah gitu. Di ini juga di Instagramnya juga bisa dicek ya, baru 24.600 kalau nggak salah. Tapi itu natural, kita nggak pakai beli-beli gitu, nggak, asli itu. Dan itu memang teman-teman santri yang terpanggil gitu kan. Dan pernah juga kita ngadain acara karena banyak banget program acaranya Santri Mendunia itu. Dulu tahun 2019 itu kita ngadain acara namanya program Konsorsium Internasional Santri Mendunia. Itu diselenggarakan di Mesir. Offline dan online. Online-nya itu dihadiri 25.000 santri. 25.000 santri. Online yang terdaftar. Makanya database Santri Mendunia itu sampai sekarang baru terkumpul di 85.000. Websitenya sudah? Database itu nama santri kayak alamat, maksudnya email. Dibuat di website yang nggak dihadirkan? Website ada. Websitenya ada gitu. Jadi itu semua udah kita susun, teman-teman dengan program-programnya, ADART, bahkan pembahasannya di konsorsium itu wah luar biasa, teman-teman sangat begitu antusias sampai 3 hari 3 malam kita bahas ADART itu seluruh negara itu. Tinggal bagaimana menuangkan untuk di negara kita ya. Kadang ada saudara-saudara kita itu asik di negara orang, lupa dengan negara sendiri. Ini yang saya rasakan. Terus punten ya, saya ke beberapa negara yang pernah saya kunjungi ya, yang memang yang terdekat sih Singapura ya, Malaysia itu pernah. Saya pernah ke Qatar juga, ke Dubai, karena saya waktu itu tamu negara ya, perwakilan dari institusi ya. Ini kunjung waktu di Lebanon ketemulah dengan para pemuda di sana, waktu di Damaskus kita ketemu juga, bahkan kita pulang terus yang saya terkesan itu di Bosnia. Jadi Bosnia itu ada perkumpulan anak-anak muda. Ada perkumpulan anak-anak muda, tapi kalau saya lihat itu konsepnya kayak FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, karena di dalamnya semua negara yang dibilang
nggak jelas masa depannya karena presidennya di rolling. Ya kan berapa bulan sekali ganti dari 3 golongan seperti itu. Tapi ini semangat anak mudanya kan. Nah, yang saya terkesan itu adalah mereka bilang, kami rombongan ini, kami terinspirasi dengan Indonesia. Gitu, ya. Lalu memang selama di luar negeri yang saya alami, kadang kan saya 2 minggu saya di sana. Nah itu semakin rasa syukur akan NKRI ini semakin kental. Iya. Ya. Bagaimana ramah tamahnya ya. Kita kan kalau di sini punten ya, ketemu salaman dan sebagainya. Ada orang ini juga, wah enak lah kita ya. Ya di kampung, tapi kalau di kota mah nggak jauh beda mungkin ya. Tapi istilah kan kehidupan ini yang kita rasakan di kita itu, subhanallah. Di luar sana nggak ditemukan seperti itu. Sampai saya lucu itu, ada teman saya itu waktu di Damaskus, saya tanya, sampean udah tua belum nikah juga? Saya bilang, di sini cantik kok nggak mau ditikahin. Gus, saya ini tiang Jawi Gus. Terus apa masalahnya? Ya kayaknya nggak enak didengar kalau saya dipanggil umpama Pak Is sama istri tuh dipanggil nama, nggak enak. Nah emang kalau di sini tuh nggak ada istilahnya manggil dengan panggilan sayang, ya panggilan ini katanya. Jadi manggil suami itu manggil nama kata begitu. Nah, saya nggak siap kayak gitu. Ya, tapi emang sih nikahnya sama orang Sunda, alhamdulillah. Ya, artinya dia bilang tetap saya lebih menikmati walaupun saya lama di sini udah berapa tahun dari S1 karena dia udah S3 ya. Dia lebih menikmati suasana di Indonesia ketimbang yang ditempati saat ini. Dan itu pun saya rasakan dari makanan dan sebagainya. Nah, sekarang jenengan gimana ini? Dengan santri mendunia kita tebarkan dakwah ya. Nah, teman-teman pondok bisa dakwah di negara manapun tentunya. Tapi jangan sampai ya kebablasan dalam artian akhirnya ya lupa dengan kampung sendiri. Nah ini sekarang konsep santri mendunia itu gimana itu sejatinya? Ingin memperlihatkan apa ini? Iya, kalau santri mendunia ini kan kita itu punya visi misi ya, bagaimana santri dan pesantren itu agar bisa outstanding. Jadi bisa go internasional. Itu yang ada di pikiran kita. Caranya dengan cara apapun. Makanya terbuka ya. Ya, terbuka. Jadi kita itu banyak program. Makanya yang pertama misalnya kayak program kita adalah tentang hubungan internasional. Bagaimana menjembatani instansi di Indonesia itu bisa bekerja sama dengan instansi di luar negeri. Nah, itu lewat jalur santri mendunia. Yang kayak program kemarin itu apa Maroko, itu ikut juga. Yang program PBNU itu ada tuh Maroko. Ya, sempat kita kemarin. Itu ya, Maroko itu. Saya diutus juga ke Korea ya. Kemarin Korea. Korea. Tapi ya sama Pak Yai katanya suruh ke besok tahun depan ke Eropa kalau salah. Ke Eropa. Amerika bagaimana nggak tahu. Ya, nih kayaknya obrolan ini tambah asik sejatinya. Sebenarnya ya. Ya tentunya ya pemirsa, ini pembuka dulu dah, pembuka ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Nanti insya Allah sedikit banyak kita buka nih bab per bab nih ya, buku ini bab per bab yang bahasnya langsung penulisnya. Nanti kalau pas Pilo lagi ngopi lagi di sini, biarpun kopinya masih dihafal ini. Kopinya nggak ada. Itu saja dah untuk saat ini nih. Gus ngapunten ya. Sampai nah, terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. شكرا يا رب شكرا يا